Hari ini kita akan lanjutkan, kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kekristenan kita itu semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Kalau kekristenan kita ini dewasa manusia rohnya, jiwanya ini takluk dan tunduk kepada manusia roh kita semakin hari didapati semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali diperhadapkan hal yang mengecewakan, diperhadapkan hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Reaksi kita akan menentukan bahwa kita ini berkemenangan apa tidak. Banyak orang di sekitar kita akan mengecewakan kita, karena kita nggak bisa larang mereka bertindak apapun juga, ngomong apapun juga, mereka bisa melakukan apapun juga terhadap kita. Tapi bagian kita adalah bisa mengatur dan mengendalikan hati kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan dan mengatur hati kita begitu rupa, kita akan terjebak dengan situasi, dengan kondisi, ujungnya kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita benci, marah, dendam, dan melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, semakin hari kita harus berjalan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu harus seperti yang Tuhan mau. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 mulai. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dunia hari ini melakukan hal sebaliknya. Tetapi Yesus mengajarkan, kalau ada orang yang membenci kamu, ada yang memusuhin kamu, kita harus berbuat baik dan kita harus mengasihi mereka. Tidak boleh membenci, tidak boleh marah, tidak boleh kesel, bahkan kecewa pun tidak boleh. Justru kita harus mendoakan. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah hal yang bertolak belakang dengan kehidupan kita hari-hari loh. Ketika kita disakitin, kita dikecewakan, kita ingin balas. Kita ingin melakukan hal yang lebih kejam kalau bisa. Ada orang-orang tertentu punya statement, kalau engkau berbuat baik, saya akan berbaik kepada kamu. Tapi kalau engkau berbuat jahat, saya akan melakukan kejahat yang lebih jahat dari kamu. Itu statement orang dunia. Tetapi di dalam Kristus, kasihilah musuhmu, suruh berbuat baik. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kita. Berbuat baik artinya apa? Kasih senyum yang manis, kasih sikap yang manis. Bukan hanya itu, beri makan. Gak hanya beri makan. Kalau kekurangan, kasih uang kalau perlu. Berkati. Praktek hidup kita. Sungguh-sungguh harus praktek. Mengasihi musuh kita artinya bukan hanya sekedar kata-kata. Sikap dan perbuatan serta tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi loh. Kalau dia kekurangan, ya kita beri. Kalau dia nggak pakai baju, kita kasih baju. Kalau dia butuh makan, kita kasih makan. Dan sikap kita tetap manis. Bayangkan harus bersikap manis orang yang membenci kita. Bersikap manis orang yang memusuhin kita. Itu dibutuhkan pikul salib mati daging sangkal diri loh. Nggak gampang ini dengar firmannya saya sampaikan ini mudah, tapi prakteknya engkau akan pikul salib sangkal diri. Bisa nangis jerit-jeritan di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau bisa melakukannya dan mengalami kemenangan, ujung dari hidupmu akan ada promosi dan peninggian Tuhan. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bayangkan ini, kita disuruh minta berkat kepada orang yang mengutukin kita, yang mendoakan kita buruk, mengatakan kita buruk, mengutukin kita. Kita justru berdoa sama Tuhan, minta berkat, biar orang yang mengutukin kita itu diberkatin. Jalannya diberikan keselamatan, anak cucunya sehat, pekerjaan bisnisnya lancar. Dunia hari ini sebalikannya. Kalau orang ngutuk, kalau kita perlu balas. Itu cara dunia. Cara anak-anak kerajaan Allah berbeda. Cara anak-anak yang menghidupin kehidupan seperti Yesus Kristus berbeda. Kita disuruh memberkati orang yang mengutuk kita. Bahkan berdoa untuk orang yang mencaci kamu. Ada orang caci maki, mencaci, menuduh, memfitnah. Doain, nggak perlu ditanggapin. Kadang kita ini terjebak. Kalau ada orang mencaci kita, menjelekkan kita, kadang kita pingin balas balik. Bahkan ada netizen ini, yang mulutnya itu kadang iseng gitu ya. Nggak ngerti firman, komentar sembarangan. Nggak kenal kita, komentarnya sembarangan. Kadang kita terpancing untuk nanggepin. Tapi ya percuma, buat apa? Cukup didoakan saja. Kalau apalagi ada orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita. Kalau orang lain kadang biasanya kita nggak terlalu pikirin. Tapi kalau orang-orang dekat dengan kita, itu mencaci kita, maki kita, menyamakan kita dengan binatang. Kata-katanya orang dunia kan seperti itu. Mengumpat, perkatakan buruk, menuduh, memfitnah. Pokoknya berlaku jahat terhadap kita. Malah kita disuruh ngapain? Berdoa. Supaya mereka ngapain? Supaya kita doain mereka. Supaya mereka nggak kena murka Tuhan dan diselamatkan. Orang yang suka mencaci, mengutuk, membenci, orang yang suka memusuhin, artinya mereka itu
bukan hidup di dalam terang loh. Mereka masih hidup dalam gelap. Mata hatinya masih dibutakan. Mereka masih ikut dengan kegelapan. Sekalipun orang itu rajin ke gereja, ibadah di gereja, tua di gereja, tapi kalau isinya membenci, memusuhi, mengutuk, mencaci, artinya mereka masih dikuasai kegelapan. Nah, kenapa kok Tuhan suruh berdoa? Supaya mereka itu nggak binasa. Kalau mereka binasa, ya udah selesai. Tuhan kan mau setiap orang itu diselamatkan. Orang yang dipakai menyelamatkan adalah orang kita ini sebagai anak Tuhan yang ikut. Kita dipakai, Tuhan bisa menyelamatkan orang. Karena apa? Sikap perbuatan kita, kelakuan kita menjadi contoh. Orang lain diubahkan melalui karakter dan kelakuan kita. Kalau kita dicaci maki, kita justru memberkati, berdoa supaya orang itu yang mencaci maki nggak dihukum Tuhan, nggak dimurkain Tuhan. Supaya mereka dijamah Tuhan dan bertobat. Kan Tuhan maunya seperti itu. Tapi daging kita akan bersifat lain, menginginnya melakukan hal yang lain. Kalau dicaci ya kita balas caci. Kalau dimerendahkan ya kita coba rendahkan. Kan orang-orang dunia ngomong ini, kalau harga diriku diinjak-injak, apalagi harga diri keluargaku diinjak-injak, aku tidak terima. Dengerin baik-baik. Kalau di dalam diri kita ini ada Kristus, di dalam diri kita ini ada kemuliaan Tuhan, di dalam diri kita ada hadirat Tuhan, di dalam kita ini ada sesuatu yang berharga, lebih dari apapun di muka bumi. Orang bisa tuduh, orang rendahkan, orang injek-injek kita. Tapi kemuliaan Tuhan tetap memancar keluar. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu nggak perlu dibela. Kebenaran nggak perlu kita ngotot untuk melakukan pembelaan. Kebenaran sudah benar. Karena kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Suatu hari akan muncul dengan sendirinya. Kita harus bisa menaklukkan diri kita ini kepada Kristus. Supaya apa? Kita tidak bereaksi salah di hadapan Tuhan. Kalau kita bereaksi salah di hadapan Tuhan, ya apa bedanya kita dengan orang dunia? Kita harus melakukan hal yang berbeda. Justru karena kita anak Tuhan, kita melakukan hal yang berbeda. Orang dunia bisa melihat, oh benar ya beda ya kelakuanmu. Oh benar ya beda ya karaktermu. Benar-benar berbeda. Orang yang bisa melihat manifestasi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini, orang lain belum bisa melihat karakter Tuhan, manifestasi Tuhan dalam kehidupan kita yang tercermin dari perkataan, perbuatan, sikap kita, artinya kita perlu pikul salib sangkal diri, perlu matiin. Ada kedagingan-kedagingan yang perlu kita matikan, supaya hidup kita ini sepenuhnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan seperti maunya Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hidup kita semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Melebihi dari harga diri kita sendiri, melebihi dari diri kita sendiri. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, yang kita utamakan adalah perasaan Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, bukan kemauan kita sendiri. Tapi kalau kita ini mencintai diri kita sendiri, yang kita utamakan adalah keinginan, hawa nafsu, keangkuhan dalam diri kita sendiri. Kita ingin dihormatin, kita ingin dihargain, kita ingin diakuin. Ketika orang merendahkan, ketika orang mencaci, ketika orang memusuhin, kita akan coba balas balik. Nah, Tuhan mau kita melakukan seperti yang Dia mau. Kita ingin jadi berkat. Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga yang mengambil bajumu. Kalau orang mau menyakitin kita, nampar kita, mau nampar lagi, serain. Artinya jangan balas. Kalau udah, seringkali kan banyak orang ngomong begini, Pak, dia udah mengecewakan saya udah kasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali, sudah capek Pak, saya udah nyerah Pak. Akhirnya apa? Ambil keputusan yang salah. Kalau kita ngambil keputusan yang salah, orang itu bukan malah selamat loh. Orang itu malah binasa. Nah, kita kan dipanggil untuk menjadi berkat Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang musuhin kita musuhin balik. Kita hajar balik. Kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga mengambil bajumu. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kekerasan dengan kekerasan. Sikap busuk dengan perlakuan buruk. Jangan balas perkataan kasar dengan sikap yang kasar. Jangan balas kalau orang menyakiti dengan kamu balik menyakitin. Orang mengkhianatin, kamu balik mengkhianatin. Orang merugikan kamu coba rugikan balik. Tidak perlu. Kita izinkan Tuhan. Kita beri waktu Tuhan untuk membela kita. Bikin breakthrough dan terobosan atas kehidupan kita. 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kita disuruh memiliki hati yang murah hati, yang gampang memberi. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau orang meminta kita, udahlah, gak usah minta balik. Serahin aja ke Tuhan. Biarlah setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi kita belajar merelakan segala sesuatu. Kalau ada orang minta sama kita, gak usahlah minta balik.
Kita harus belajar rendah hati kok. Kita harus belajar memiliki kemurahan. Tuhan sendiri akan berurusan. Barang siapa memiutang, memberi kepada orang miskin, dia memiutangin Tuhan. Kalau kita menabur kepada orang yang susah, memberi kepada orang susah, kita seperti memiutangin Tuhan. Tuhan sendiri akan berikan balasan. Gak perlu kita ngotot. Apalagi kalau ada orang yang ngutang kepada kita ini. Saya udah pernah bahas tentang utang kan. Orang ngutang sama kita. Yaudah, kalau kamu nekat memberi hutangan, pinjaman kepada orang yang berhutang sama kamu, jangan berharap balik. Wong dia lagi susah kok kamu harapin balik apa? Kalau bisa, kalau nggak bisa diberi. Kalau bisa diberi. Kalau nggak bisa, kamu beri secukupnya saja. Jangan malah diutangin. Dia pengen hutang 1 juta, tapi kamu nggak punya uang. Dan uangmu punya uang, tapi kamu pakai kebutuhan yang lain. Kasih aja secukupnya. Tidak usah dihutang. Karena hutang biasanya akan membuat kecewa kalau nggak dikembalikan. Hubungan kita jadi putus. Makanya mesti pakai hikmat. Kalau nekat udah memberi pinjaman, udah jangan berharap balik. Tuhan sendiri akan urus. Kalau engkau berharap balik, nanti kamu kecewa. Kalau kamu kecewa, kamu bisa ikut Tuhan. Setan punya pijakan saat hidupmu. Makanya perlu dibereskan hal seperti ini. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita pingin orang lain menghargai kita, menghormatin kita, kita harus belajar menghormatin orang lain. Kalau kita pingin dikasihin orang, kita belajar mengasihin orang lain. Kalau kita pingin segala kesalahan dan pelanggaran kita kepada orang lain maafkan, ini kita maafkan dahulu. Apapun yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita lakukan dahulu. Itu namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu akan tuai. Kamu tuai sendiri. Kamu pingin apa? Kebaikan, tabur kebajikan. Tabur kemurahan, kamu akan diberkatin Tuhan. Tabur kasih sayang, kamu akan dihormati dan dikasihin orang. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu kita harus lakukan untuk Tuhan. Kita memperlakukan orang lain itu diwongke, dihargai, diajeni, ditempatkan pada tempat yang tepat. Bukan kita malah merendahkan, kita anggap diri kita paling hebat, kita anggap diri kita paling suci, kita anggap diri kita itu paling tinggi, dan kita bisa ngomong sembarangan, memperlakukan orang lain sembarangan. Ada pepatah Jawa itu, tepo tepak seliro awak. Bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Ketemu siapa, bergaul dengan siapa, bisa menempatkan diri dengan tepat. Dan juga bisa mempunyai tata krama. Hidup kita punya etika, bukan ngawur dan sembarangan. Apapun yang kita kerjakan, suatu hari akan berbalik kepada kita, tanpa terkecuali. Ada hukum tabur dan tuai. Kita pingin dikasihin orang, kita belajar mengasihi orang. Kita pingin didoakan, kita belajar mendoakan. Amin. Dan Tuhan pasti akan lakukan ini. Ayat yang ke-32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu kepada orang-orang berdosa pun, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kita ini mengasihi hanya orang yang baik kepada kita, orang dunia bisa lakukan loh. Kita ini sayang, peduli sama orang yang baik sama kita, sama orang yang sayang sama kita. Orang dunia sama bisa lakukan. Kalau kita bisa menghormatin orang yang biasa menghormatin kita, itu hal yang wajar, nggak ada istimewanya. Tapi ketika kita disakitin, kita tetap berbuat baik. Ketika dihianati, kita tetap berbuat baik. Ketika kita dikecewakan, tetap berdoa dan mengasihi dan tetap bersikap manis, memperlakukan dengan baik, itu baru luar biasa. Kita harus melakukan extraordinary orang-orang dunia yang nggak bisa lakukan. Orang dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita suruh mengampuni, kita suruh memberkati, kita suruh mendoakan. Itu is powerful, nggak ada agama manapun ngajarin kayak begini. Hanya Yesus yang ngajarin. It's powerful kan? Ini luar biasa sekali. Bayangkan kalau hidup kita praktek ini, kemanapun kau ditempatkan, kemanapun kau berada, hidupmu akan bahagia. Enjoy, relax, bahagia, senyum, sejahtera. Orang di sekitarmu akan menikmati berkat Tuhan. Orang di sekitarmu akan bahagia karena kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Jangan orang itu nggak punya tata krama itu loh. Merendahkan orang lain, nganggap jelek orang lain, nganggap orang lain sesat, dan kita anggap diri kita paling benar sendiri. Padahal sebenarnya busuk di dalam kita. Bapak Ibu, kalau kita ini jadi orang nggak memiliki tata krama dan etika, itu tandanya kita itu masih dalam banyak kedagingan. Karena suatu hari kita akan memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan itu punya tata krama dan etika. Diajarin anggah ungguh, bisa menempatkan diri dengan tepat. Bukan serampangan, sembrono, sama rata, sama rasa. Nggak punya etika, nggak tata krama. Ngomong sembarangan, nggak menghormatin orang lain. Nggak ngewong ke orang lain. Itu namanya suatu hari engkau juga akan menikmati perlakuan yang sama.
seperti kamu melakukan orang lain. Amin. Kita harus melakukan hal yang extraordinary, hal yang berbeda daripada dunia. Kita harus tunjukkan bahwa karakter kita, sikap kita, perbuatan kita itu berbeda dengan orang dunia. Karena kita ngikutin sistem dan caranya kerajaan Allah. Apapun yang kita lakukan persis seperti ketepatan ilahi. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Ayat 33, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik saja, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Apa orang-orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus melakukan segala sesuatu yang seperti Tuhan kehendaki. Kita harus melakukan hal yang berbeda dari orang dunia. Orang dunia melakukan sesuatu seperti cara mereka. Kita melakukan hal yang berbeda. Ketika kita dikecewakan orang di sekitar kita, orang dunia akan kecewa dan sakit hati, bahkan ingin balas, melakukan, bahkan lebih kejam pembalasannya. Tapi kita anak-anak Tuhan sebagai pengikut Kristus memiliki karakter kerajaan Allah. Ketika orang lain menyakiti kita dan mengecewakan kita, kita suruh berdoa. Suruh berdoa dan memberkati orang yang mengecewakan kita. Bayangkan Bapak Ibu, dibutuhkan pikul salib sangkal diri loh. Matiin semua daging egomu, amarahmu dan perasaanmu harus tunduk kepada Kristus loh. Kalau nggak bisa ditaklukkan dan ditundukkan kepada Kristus, kita masih tetap kedagingan dan kita ingin balas loh. Kalau ada orang menyakitin kita dan mengecewakan kita, dalam hati kita langsung pingin balas. Langsung bereaksi ngomong jahat, ngomong kotor, ngomong jelek. Daging itu semuanya. Kalau engkau pernah diperlakukan buruk oleh orang lain dan kamu pingin sebar luaskan perlakuan buruk itu, kamu mungkin caci maki, pingin hancurkan hidupnya, artinya perbuatanmu masih daging 100%. Perlu dimatikan. Kalau ada orang-orang di sekitarmu mengecewakan, karena mereka nggak kenal Tuhan, mereka hidup dalam dosa, mata hatinya bisa dibutakan. Mereka biasa melakukan dosa karena apa? Tidak di dalam kebenaran. Ya kita bersikap sebagai anak Tuhan harus menjaga hati kita dengan baik. Jangan sampai kita larut dalam kekecewaan. Jangan sampai kita hidupnya ngawur dan sembrono. Jangan malah kita benci, sakit hati, dan dendam. Justru ketika di sekitar kita mengecewakan, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berbeda. Karakter, sikap, perbuatan kita berbeda, mengikuti karakternya Yesus Kristus Tuhan. Bayangin ketika Yesus diludahin, dihianatin, apakah dia marah, mencak-mencak, histeris? Dihianatin Petrus. Petrus berkhianat. Justru dia ingatkan, ingat loh, nanti kalau ada yang berkokok sampai 3 kali, kamu tuh sadar, baru sadar loh. Dia enjoy saja. Ketika dihianati Yudas, apakah dia marah-marah, jerit-jeritan, teriak, pengen bela diri? Tidak, dia enjoy saja. Bahkan dia diludahin, dituduh, difitnah, dicaci maki, diperlakukan buruk, bahkan disalibkan. Dia hanya diam, relax dan enjoy nikmatin hidupnya Yesus. Ujungnya apa? Ada peninggian dari Tuhan. Nah, kita kan pingin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang pingin menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu apamu? Jenggotmu, rambutmu, kulitmu. Yang pingin jadi serupa segambar dengan Tuhan di muka bumi ini adalah karakter kita. Pikiran kita, sikap kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita, perbuatan kita harus seperti Tuhan. Orang lain akan melihat, oh beda bener ya. Ini loh orang yang berbeda. Ini loh orang yang Kristen yang sejati itu kayak begini. Tapi kalau kerjaannya ribut, berantem, bela diri, marah-marah, maki-maki, nuduh, fitnah, kamu mencerminkan bukan anak-anak kerajaan. Malah kamu mencerminkan anak-anak dalam kerajaan kegelapan. Kamu tidak mencerminkan karakter Kristus, tapi hidupmu dipimpin daging. Kita hari ini semakin hari kenal Tuhan, daging kita harus dimatikan. Jangan izinkan ego, jangan izinkan kekacauan, kekecewaan menguasai kita.
Jangan izinkan hal yang daging sifatnya untuk menjebak kita dan kita jatuh di dalam dosa. Kita harus takluk dan tunduk pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, sesuai dengan ketepatan ilahi. Hari ini, engkau dikecewakan pasanganmu, ditinggal selingkuh, duduk diam di kaki Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tetap doakan, jangan sakit hati. Tetap kasihi, jangan kecewa. Nggak gampang, nggak enak Pak. Iya, tetap kita harus lakukan kebenaran kok. Bagian kita dalam melakukan kebenaran sebagai anak Tuhan. Kecuali kita anak dunia, yang nggak peduli. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita harus lakukan kebenaran. Ketika orang di sekitarmu mengkhianati kamu, tetap doakan dan kasihi loh. Ketika orang di sekitarmu mengecewakanmu, begitu bikin kecewa dan bikin luka, harus diampuni. Harus diampuni dan didoakan. Karena kalau dia bertobat, dia tidak akan melakukan hal yang buruk dan jelek. Kalau seseorang itu bertobat dan balik kepada Tuhan, dia tidak mungkin akan mengecewakan hidupmu. Karena dia nggak ngerti kebenaran, maka dia melakukan hal yang buruk. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat dengan kacamata ilahi. Bahwa hidup kita itu dipakai Tuhan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita nggak bisa menangin hati kita sendiri? Bagaimana kita bisa menangin orang kalau kita nggak bisa mengendalikan amarah dan emosi kita? Meledak-ledak, marah, dan menunjukkan kebodohan saja. Bagaimana mungkin urapan akan mengalir dalam kehidupan kita kalau mulut kita jahat dan kotor? Kita harus benar-benar menyangkali semua keinginan daging dan hawa nafsu kita pada pusat kehendak Tuhan loh. Kita nempel sama Tuhan loh. Kita bergaul sama Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan ketepatan ilahi. Semua orang bisa melakukan hal buruk kepada kita. Karena kita nggak bisa atur mulut orang lain ngomong yang baik tentang kita atau ngomong yang buruk kepada kita. Bahkan kita menjagain hati kita. Menjagain hati kita. Kalau ada orang mengecewakan, enjoy aja. Siap-siap dikecewakan orang. Itu tandanya bagus bahwa kita hidup dalam kebenaran praktek firman kok. Kita tidak akan bisa mengerti tingkat kesabaran kita seperti apa. Tingkat pengendalian diri kita seperti apa. Tingkat penguasaan diri kita seperti apa. Sampai kita diperhadapkan hal yang benar-benar membutuhkan keputusan untuk pikul salib sangkal diri. Bapak Ibu, Tuhan mau kita berjalan dari kesempurnaan satu kepada kesempurnaan yang lain. Dari iman satu kepada iman yang lain. Dari urapan satu kepada urapan dan pewahyuan satu kepada pewahyuan yang lain. Hidup kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Tapi untuk semua itu terjadi butuhkan pikul salib, mati daging, sangkal diri. Menyerah penuh di hadapan Tuhan. Menyerah penuh di hadapan Tuhan. Menyerah penuh di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, mulai malam hari ini, kau ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Orang boleh mengecewakan, lingkungan boleh mengecewakan, hidup sekitarmu boleh mengecewakan. Tapi kalau kau kenal Tuhan, kau nempel sama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidupmu, ada peninggian Tuhan, ada berkat Tuhan, ada breakthrough dan terobosan, dan hidup akan dipakai Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini loh, jaga hati ini loh penting. Menjagai perasaan emosi, jiwamu itu harus takluk dan tunduk kepada firman. Takluk dan tunduk kepada firman. Jangan izinkan kekecewaan. Kekecewaan itu seperti umpan. Kalau kita makan, kita telan umpannya setan. Ujungnya kita terjebak dan dikuasai. Jangan pernah beri iblis pijakan dalam kehidupan kita. Jangan beri pijakan setitik pun juga. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita harus memurnikan motivasi dalam hati kita seperti yang Tuhan mau. Suatu hari hidup kita akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Suatu hari hidup kita akan mencerminkan kemuliaan dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Panggilan hidupmu sampai hari itu dibawa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Belajar pikul salib, melihat dengan kacamata Tuhan. Belajar menjadi pengantar antara orang berdosa, orang yang gak kenal Tuhan dengan Tuhan. Jangan terjebak oleh marah, jangan terjebak oleh sakit hati, jangan terjebak oleh dendam. Ada orang-orang mengecewakanmu, mereka gak kenal Tuhan, atau mereka sedang dibutakan. Kita doakan, kita berkati, supaya mereka mata hatinya diterangin, dan suatu hari dia mengenal kebenaran yang sejati. Dan nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus tempel dalam hati kami berhari-hari, minggu, berbulan-bulan.
Sampai firman itu jadi kehidupan, dan hidup kami berkemenangan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, hidup kami berkemenangan. Orang boleh mengecewakan, orang boleh menyakitin, tapi hati kami akan bergembira karena Tuhan menjadi pembela yang menyertai hidup kami untuk kekal selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, dalam proses peremukan yang terjadi, berikan kemampuan dan kekuatan untuk kami berjalan dalam kemenangan. Hari ini ada beberapa orang yang sedang struggle hidupnya. Angkat tanganmu, taruh ke tangan kananmu di dada. Hambamu berdoa dalam nama Yesus. Be healed in Jesus name. Berikan kelegaan, sembuhkan semuanya, luka batinnya dalam nama Yesus. Ketakutannya cabut sampai ke akar-akarnya. Ada beberapa orang yang sedang sakit, kamu berdoa, Tuhan oleh bilur Yesus Dildaris, be healed in Jesus name. Sembuh, jiwamu dipulihkan, tubuhmu disembuhkan Tuhan. Kamu berdoa, orang yang sedang berbeban berat dan struggle, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan seperti Raja Wali. Ketika badai datang, dia mengepakkan sayap terbang tinggi, di mana ada promosi dan peninggian Tuhan. Di mana tempat tinggi berada, disitulah hadirat Tuhan. Tempat yang tersembunyi, tempat yang indah adalah hadirat Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan akan disebut atas kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian dan pengagungan, kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.